Sejumlah nama berpotensi menjadi tersangka baru kasus tragedi Kanjuruhan. Namun Polri tidak menyebut secara spesifik tersangka baru tersebut. Apakah berasal dari pengurus PSSI, operator kompetisi, atau dari pengelola klub? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali dan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Kami juga telah mengundang dari perwakilan Polri, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Saya langsung sapa, selamat sore Bang Akmal dan Pak Anam, selamat sore. Selamat sore, Davi dan Stephanie. Baik, saya ingin mulai dari Bang Akmal. Bang Akmal, Polri membuka kemungkinan akan ada tersangka baru akibat tragedi Kanjuruhan. Apakah ini juga sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan TGIPF bahwa ada banyak tersangka dalam tragedi ini sebenarnya? Ya, kalau dari temuan TGIPF ini adalah kesalahan kolektif, kesalahan berjamaah. Jadi harus ada tersangka-tersangka baru. Kenapa? Kesalahan ini kan bukan cuma milik LIB, bukan cuma milik ketua panitia pelaksana, bukan cuma milik security officer, bukan cuma milik kepolisian, tapi juga ada PSSI dan juga supporter yang terlibat dalam tragedi ini. Nah, karena itu potensi untuk adanya tersangka baru itu sangat besar sekali. PSSI misalnya, kalau dari lingkup hukum di PSSI, mereka bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan kompetisi sepak bola. Itu terjabar misalnya dalam statuta PSSI pasal 42 dan 80. Dalam Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022, PSSI juga terjerat kasus ini gitu. Kenapa? Karena di pasal 50 disebutkan induk cabang olahraga bertanggung jawab terhadap kegiatan olahraga yang digelar. Nah, di pasal 103 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 disebutkan bahwa apabila induk olahraga yang menggelar pertandingan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai mengorbankan jiwa manusia, maka bisa dikenakan hukuman pidana kurungan 2 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Artinya potensi itu ada ditambah misalnya peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara hukum pidana korporasi. PSSI ini kan korporasi, sebuah perkumpulan. Jadi ada potensi sangat besar sekali misalnya PSSI menjadi dalam tanda kutip tersangka baru dalam kasus ini plus supporter. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang terkait dengan supporter orang per orang, misal invasi ke lapangan yang menyebabkan terjadinya awal kerusuhan, atau kemudian adanya perintah untuk supporter turun, atau ada supporter yang melakukan pemukulan, ada yang melakukan pembakaran, ada yang kemudian melakukan pelemparan terhadap barakuda yang membawa pemain Persebaya. Ini juga harus dikenakan hukum. Jangan sampai kemudian nanti jadi pembenaran kalau tidak kena hukum. Misal invasi ke lapangan boleh, ternyata kenapa? Di kasus Kanjuruhan tidak ada hukuman apa-apa. Memukul orang boleh, kenapa? Karena ada yang memukul di Stadion Kanjuruhan tapi tidak diapa-apakan. Membakar kendaraan umum boleh, kenapa? Karena waktu Kanjuruhan ada yang membakar tidak mendapatkan sanksi hukum. Nah, ini penting penegakan hukum di sini untuk dijalankan agar ini menjadi pelajaran buat masyarakat secara umum agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Baik, unsur dari PSSI dan supporter berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru. Pak Anam, apakah ini sejalan juga dengan fakta yang ditemukan Komnas HAM? Ya, kalau Komnas HAM sekarang lagi proses kami, proses penulisan laporan. Ada orang-orang yang berpotensi itu levelnya menengah dan levelnya atas. Ada yang memang bagian integral dari sepak bola, ada yang bukan. Itu jadi di layer-layer itu juga punya potensi gitu. Jadi tidak hanya komunitas sepak bola tapi komunitas yang menunjang sepak bola juga bisa kena. Termasuk PSSI berarti Pak Anam? Ya, kalau PSSI disebut komunitas sepak bola ya harusnya ya juga kena, dan levelnya level menengah dan level atas. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa ini sebenarnya ada berlayer-layer, artinya kesalahan yang terjadi di Kanjuruhan ini dilakukan secara kolektif dan banyak yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan kemudian permohonan untuk ekshumasi yang akan dilakukan oleh kepolisian yang juga suratnya informasinya sudah datang ke Komnas HAM? Apakah ini juga menjadi akan dijadikan landasan untuk menemukan fakta baru bagi Komnas HAM? Iya, sebenarnya kalau soal ekshumasi kami sejak awal setuju dengan itu, dan saya sendiri berkomunikasi langsung dengan Pak Devi Ato, mendukung dia dan menyetujui soal syarat prosesnya harus nyaman, harus independen dan sebagainya.
kami akan datang ke sana, ke Malang, Komnas HAM. Nah, terkait dengan aksi yang sekarang yang minta berkasnya itu harus dikembalikan, harusnya memang menunggu hasil ekshumasi ini aja, biar nggak bolak-balik berkas gitu. Nah, ini dari segi prosedur penegakan hukumnya. Nah, kalau bagi Komnas HAM terkait soal gas air mata dan sebagainya, kami memiliki video yang sangat kuat, ya, yang menjelaskan bagaimana posisi gas air mata, termasuk juga posisi yang ada di pintu keluar. Dan ini penting sekali untuk melihat sebenarnya penyebab kematian. Nah, termasuk kami punya dokumen terakhir misalnya terkait 4 yang sudah meninggal, yang dirawat oleh Rumah Sakit Saiful Anwar, terus 4 meninggal, dan kami punya catatan itu semua. Dan itu menambah analisis kami kenapa gas air mata menjadi pemicu utama atau penyebab utama tragedi ini. Baik, Mas Akmal, apakah sejauh ini hasil rekomendasi dari TGIPF ini sudah dijalankan sepenuhnya oleh PSSI? Ya, kalau sama PSSI belum, baru ada wacana mau menjalankan 1 dari 12 rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF, yakni KLB. Tapi KLB-nya juga harus dipantau dan sampai kemudian ini merupakan alat negosiasi, karena dianggap bahwa dengan menggelar KLB berarti kasus Kanjuruhan selesai dan ditutup. Permasalahan kan bukan itu. Kasus Kanjuruhan ini adalah kasus kemanusiaan. Mau ada KLB, tidak ada KLB, kasus ini harus diusut secara tuntas. Karena itu kita mendukung sekali tekanan-tekanan dari publik agar kasus ini dibuka secara transparan dan juga dilakukan perluasan masalah ini sehingga kemudian ada tersangka. Sebagai langkah-langkah misalnya dilakukan salah satunya 5 November nanti itu akan digelar otopsi. Otopsi untuk 2 korban dari Devi Ato, anak dari Devi Ato yang harus dilakukan. Karena ini penting juga otopsi untuk kemudian melihat sejauh mana kadar keberbahayaannya gas air mata sehingga kemudian menjadi penyebab utama banyaknya orang yang meninggal dunia. Nah, kalau ini kemudian diotopsi dan kemudian didapatkan kesimpulan, ini besar kemungkinan misalnya pihak kepolisian juga masih ada yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya siapa yang memberikan rekomendasi menggunakan gas air mata itu yang sudah kadaluarsa, kemudian siapa produsen dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Tapi kembali lagi balik kepada pihak PSSI adalah bahwa PSSI harus menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini terjadi karena sepak bola. Benar, gas air mata adalah penyebab utama dari meninggalnya 135 orang di Kanjuruhan. Tapi mediumnya sampai kemudian ada ratusan orang meninggal adalah sepak bola. Jadi PSSI harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif terhadap kegiatan sepak bola ini sehingga ke depannya tidak ada lagi korban nyawa sepak bola, bukan cuma sekedar misalnya dengan KLB maka kondisi ini kasus ini ditutup. Karena sebelum adanya kasus Kanjuruhan misalnya dari 94 sampai 2022 itu ada 86 orang meninggal karena sepak bola dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Nah, ini merupakan presiden buruk saya pikir yang harus dibenahi oleh PSSI. Baik, saya kembali ke Pak Anam. Pak Anam, PSSI saat ini lagi jadi sorotan. Tadi Anda katakan bahwa sebenarnya ada beberapa level yang ditengarai bertanggung jawab atas peristiwa ini. Apakah PSSI termasuk ada di dalam rekomendasi Komnas HAM? Ya pastilah. Ya, saya kan tadi bilang salah satunya yang potensial adalah komunitas sepak bola, baik levelnya menengah maupun levelnya atas. Ada juga yang di luar komunitas sepak bola yang juga bisa kena. Kan PSSI penyelenggara sepak bolanya. Baik, Mas Akmal, jika kemudian nantinya ada pengurus PSSI yang memang benar dijadikan tersangka, apakah ini akan berpengaruh terhadap KLB yang akan segera digelar? Ya, sangat berpengaruh sekali karena statuta PSSI salah satunya menyebutkan apabila ada pengurus PSSI yang terkena tindak pidana, maka dia tidak boleh lagi beraktivitas di sepak bola. Ini merupakan kitab sucinya PSSI di bawah FIFA yang dijadikan sebagai payung hukum. Jadi kalau misalnya ada pengurus PSSI yang terkena atau menjadi tersangka, maka secara otomatis dia harus berhenti dari keputusan PSSI.
Oke, temuan dari TGIPF juga menyebutkan bahwa sebenarnya sempat ada dugaan intervensi yang diterima oleh para dokter dalam memeriksa korban-korban tragedi Kanjuruhan. Nah, apakah ini sudah ditindaklanjuti? Kemudian saat ini seperti apa prosesnya? Apakah betul demikian, Bang Akmal? Bang Akmal? Ya, halo. Ya. Ya. Ya, ada dugaan yang munculkan bahwa intervensi juga datang kepada para dokter yang memeriksa korban-korban tragedi Kanjuruhan. Apakah fakta ini juga ditemukan oleh TGIPF dan seperti apa tindak Oh lanjutnya? iya. Bahkan bukan cuma para dokter yang tidak berani. Bahkan dari kita ada 10 orang yang kita rekomendasikan untuk diotopsi. Kemudian mereka sudah menyatakan surat kesediaannya untuk diotopsi. Itu ada tekanan-tekanan kepada mereka yang pada akhirnya mereka mundur. Termasuk misalnya Devi Atok, awalnya dia setuju untuk diotopsi anaknya yang 2 orang tersebut. Kemudian di tengah jalan karena ada tekanan-tekanan akhirnya menarik surat pernyataan izin untuk dilakukan otopsi. Sehingga kemudian kita melakukan pendekatan lagi sampai memberikan jaminan bahwa tidak akan ada tekanan-tekanan ini buat kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jadi diminta ketersediaannya dan akhirnya membuat surat kembali untuk bersedia. Ada juga usulan awalnya adalah kalau gitu yang diotopsi yang 2 polisi meninggal. Tapi kita melihat kalau 2 polisi meninggal itu secara kadar mungkin saja bukan akibat misalnya gas air mata, bisa jadi akibat kelelahan dan sebagainya. Jadi secara medis mungkin kalau dilakukan otopsi tidak akan sesuai dengan harapan kita. Yang kita harapkan yang diotopsi misalnya orang yang benar-benar menjadi korban gas air mata. Baik, Pak Anam, sebenarnya dari investigasi Komnas HAM yang tadi Anda sebutkan berlayer-layer, ada yang jabatan yang menengah, ada yang tinggi. Sebenarnya ada berapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Dari yang sekarang ada minimal tambah 3, Mbak. Minimal bertambah 3 orang tersangka baru? Harusnya kalau lihat level pertanggungjawabannya. Kan begini sebenarnya logika umumnya itu, siapa yang memiliki otoritas, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang ngambil keputusan, dan siapa yang nggak mengambil langkah untuk memastikan semuanya aman. Oke, kalau untuk pihak yang tadi dikatakan Bang Akmal juga melakukan intervensi kepada dokter, kemudian kepada para korban, apakah ini juga masuk dalam investigasi Komnas HAM? Salah satunya soal yang Devi Atok itu sebenarnya kalau kami melihatnya kan saya ketemu langsung dengan Mas Devi Atok. Itu bukan soal intervensi sebenarnya, tapi soal komunikasi ya, khususnya membuat Pak Devi Atok nyaman gitu. Karena dia ditinggal merasa sendirian, pendamping dihubungi nggak datang, misalnya polisi tiba-tiba datang ya, surat belum fix. Dia amini tiba-tiba polisi datang, lah itu membuat tekanan psikologis ya, di tengah kondisi trauma ya, makanya dia langsung mencabut waktu itu. Nah akhirnya teman-teman TGIPF ya datang lagi komunikasi, saya sendiri juga datang lagi komunikasi dan sebagainya, akhirnya bisa dilaksanakan tanggal 5 besok dengan syarat memang membuat korban ini nyaman. Itu prinsip utamanya, membuat prosesnya juga kredibel dan independen. Itu juga syarat utamanya. Karena penting ini bagi kami, otopsi ini, untuk membuat terangnya peristiwa. Sebenarnya kematiannya kenapa? Gitu. Karena walaupun ya masing-masing korban memiliki sejarah latar belakang kematian sendiri-sendiri, tapi Pak Devi Atok yang berkomitmen membuka kebenaran, mendedikasikan proses ini untuk keadilan, menurut kami ya kita harus apresiasi. Dan semoga juga ada korban-korban yang lain yang mau anggota keluarganya diotopsi. Khususnya, nah ini yang paling penting nih sebenarnya, khususnya yang sudah dirawat sekian hari di Rumah Sakit Saiful Anwar dan kemudian meninggal dunia. Itu kalau bisa diotopsi jauh lebih kuat juga, karena karakternya berbeda. Baik, Mas Akmal, kalau dari TGIPF apakah sama? Seharusnya minimal ada 3 tersangka baru? Ya kalau dari TGIPF bahkan melihat lebih ya. Apalagi misalnya kalau disebutkan dari pihak penonton. Gitu.
Ini kan harus jeli-jelinya pihak penyidik untuk merekonstruksi hukumnya. Kalau menurut saya jangan sampai kemudian penonton yang melakukan ulah dan melanggar hukum itu dibiarkan karena dianggap sebagai korban. Tetap memang korbannya juga dari penonton, tapi juga ada juga penonton yang melakukan perbuatan melanggar aturan-aturan kitab undang-undang hukum pidana. Ini juga tidak boleh luput, sekali lagi saya katakan, dari langkah tindakan hukum yang harus diambil. Nah, karena itu saya setuju misalnya semua elemen untuk terus mendesak agar semua diusut tuntas dan semua elemen juga memberikan masukan kepada penyidik untuk misalnya siapa-siapa saja yang punya potensi untuk dijadikan tersangka. Jangan sampai misalnya polisi berhenti di tiga personal yang sudah ditetapkan, tapi kemudian di-PCS-kan. Nah, ini akan menjadi presiden buruk ke depannya. Supporter tidak dihukum juga akan jadi presiden buruk ke depannya. Karena itu siapapun, dari manapun, dan posisi apapun, kalau kemudian mereka memang melanggar undang-undang pidana, maka harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Ini demi apa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Mas Akmal dan Pak Anam sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Kita akan tunggu bersama siapa saja nantinya yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru dalam tragedi Kanjuruhan ini.